Halo teman-teman YouTuber dimanapun teman-teman berada. Jumpa kembali di channel YouTube Space Ruang Publik bersama para YouTuber untuk kita saling ngobrolin atau mempercakapkan tentang dunia per-YouTubean. Kali ini saya akan bicara tentang para pemula. Jangan putus asa, sabar, dan teruslah berbuat atau membuat konten-konten secara konsisten. Nah, mengapa ini penting untuk saya sampaikan? Setidaknya di sini saya punya beberapa catatan yang saya oret-oret teman-teman ya. Nah, oke, kita mulai yang pertama. Kita ini kan namanya juga pemula. Nah, artinya teman-teman sudah harus tahu bahwa pemula itu orang yang baru start, orang yang baru melangkahkan, mengangkat kakinya dan mau melakukan sebuah perjalanan yang kita sebut sebagai perjalanan 1000 km atau perjalanan tahap pertama 1000 subscriber dan kemudian 4000 jam tayang. Ini kan dalam satu periode ini yang menjadi sebuah tantangan bagi kita. Jadi karena kita ini adalah pemula, maka jangan selalu berpikir bahwa ketika kita mau melangkahkan satu dua kaki, dua ayunan langkah, kita seolah-olah mau seperti mereka-mereka yang sudah besar ya, artinya yang sudah berhasil di dalam menaklukkan semua tantangan itu, bahkan mulai memetik hasil atau menikmati hasil-hasil yang diperoleh sebagai sebuah imbalan dari proses-proses kreatif mereka, kerja-kerja keras dan kerja cerdas mereka. Nah, teman-teman supaya tidak putus asa, kita mesti sadar diri ya, sadar diri bahwa kita ini pemula ya, sekali lagi ya, pemula artinya orang yang baru memulai, bukan orang yang sudah menyudahi atau orang yang tiba pada sebuah tempat tertentu. Nah, yang kedua, catatan saya agar teman-teman tidak mudah putus asa, jangan membandingkan diri dengan para YouTuber-YouTuber para YouTuber-YouTuber besar, mereka-mereka yang sudah sukses, yang sudah berjalan bahkan seumur YouTube ya. Kita ini kan seumur jagung ya. Jadi teman-teman mesti sabar, fashion ya. Jadi melangkah pada satu anak tangga berikutnya, terus melangkah dengan penuh uh, menikmati proses itu, maksud saya teman-teman ya. Jadi please deh, jangan teman-teman mulai melihat mereka-mereka yang sudah jauh di atas dan kemudian merasa kecil hati, rendah diri, dan merasa sebuah perjalanan itu terlalu terjal, terlalu jauh, susah untuk digapai. Tidak ya, tugas kita adalah terus mengayunkan ya, terus before kamera, artinya ada di depan kamera dan kemudian merekam diri kita dan menyampaikan pikiran-pikiran kita, apa saja yang kita pandang bermanfaat ya, bermanfaat bagi setidak-tidaknya satu penonton kita, itu sudah luar biasa ya. Nah, itu dua tadi. Satu, sadar pada diri kita sebagai pemula. Yang kedua, jangan bandingkan diri kita dengan teman-teman atau senior-senior kita. Nah, di catatan ketiga saya ya, kita perlu agar tidak mudah putus asa, maka sebagai YouTuber pemula kita harus belajar. Nah, ini ya, belajar ya, artinya memang sekolahnya YouTube itu tidak ada, tetapi kita belajar secara otodidak, kita belajar dari mereka-mereka yang murah hati, baik hati, mau berbagi tentang kisah-kisah pengalaman mereka, tips-tips ya, cara mereka bagaimana mencapai kesuksesan, itu semua dibongkar ya, semua dibagikan ke kita, tidak ada yang mereka sembunyikan ya. Jadi terima kasih para senior yang sudah berbagi tips, dan sehingga kita-kita ini yang para pemula ini mau belajar, mau menambah ilmu, menumpuk pengetahuan, menguji cobakan ya, trial error untuk melakukan sesuatu ya. Jadi teman-teman yang pemula, yuk kita bergandeng tangan, kita belajar saja ya, kita belajar, kita nikmati prosesnya, sehingga saya yakin bahwa pengetahuan kita, pemahaman kita terhadap dunia per-YouTubean itu hari demi hari bertumbuh selapis demi selapis, layaknya sebuah pohon yang tadinya kecil, karena dia tumbuh selapis demi selapis, dia jadi pohon yang sangat besar. Nah, Anda bayangkan itu. Jadi no problem, don't worry, just be happy. Kita ini pemula ya. Nah, jadi bicara tentang kalau orang mau jadi, ada istilahnya when you be a star, you must be first start. Artinya sebelum Anda menjadi bintang, Anda harus pertama kali harus start ya, melakukan awalan,
ya melangkah seperti itu. Jadi kita sebenarnya sedang melangkah untuk mencapai bintang kesuksesan kita, teman-teman. Itu catatan yang ketiga ya. Nah, ada catatan yang keempat yang saya tulis di sini. YouTube itu kan mensyaratkan kita, mempersyaratkan 1000 subscriber, kemudian ada 4000 jam tayang, kemudian dikasih rentang waktu 1 tahun. Nah, kemudian kita sadar benar dengan kenyataan bahwa banyak sekali dalam tanda kutip kompetitor, artinya mereka-mereka yang sudah dahulu untuk ber-YouTube, jadi konten itu semakin banyak dan sebagainya. Tetapi sikapilah itu dengan sebuah apa yang disebut dengan mental baja, mental yang semakin ini challenge, ini tantangan yang sangat besar yang menarik. Ini kaliber saya, ini tantangan yang saya harus hadapi. Jadi teman-teman harus suka dengan tantangan itu, tantangan 1000 subscriber, tantangan 4000 jam tayang, tantangan 1 tahun pemenuhan persyaratan untuk menjadi YouTube partner, dan juga bagaimana hadir dalam tingkat kreativitas dan produktivitas para senior-senior kita yang sudah ada ya. Jadi jangan mematahkan semangat, jangan kita jadi putus asa, justru harus semakin tertantang ya. Ini hal yang perlu teman-teman kita sebagai pemula perhatikan. Berikutnya saya punya catatan lagi bahwa kita perlu sadar bahwa untuk mencapai semua itu ini bukan perkara mudah ya, bukan perkara mudah, tetapi juga bukan perkara mustahil. Nah, jadi begitu ya. Sesuatu yang sulit itu memang sebenarnya diukurkan untuk membuat kita mau mengeluarkan yang terbaik dari diri kita ya. Jadi kalau kita tidak dikasih kesulitan ya, tingkat kesulitan yang melampaui kemampuan kita sekarang, maka kreativitas itu tidak akan pernah muncul ya. Kita tidak mau berpikir lagi, kita seolah-olah berpikir bahwa nge-YouTube itu mudah, asal cuap-cuap jadi dan sebagainya. Tidak, sebenarnya yang diharapkan YouTube dan diharapkan oleh penonton kita adalah mereka mendapatkan konten-konten yang sungguh-sungguh terus-menerus berpacu untuk menjadi kompetitor paling tidak bagi dirinya sendiri. Jadi dari konten sebelumnya dia berkompetisi dengan konten-konten yang dia produksi sendiri, dan kemudian diletakkan dengan hasil konten-konten para senior, dan kemudian ditawarkan di pasar. Ini dia konten-konten yang Anda butuhkan ya. Terserahlah dengan selera penonton dan dengan kebutuhan mereka, mereka yang akan menjadi juri mana yang harus mereka tonton. Tapi saya kira mereka-mereka yang haus akan pengetahuan selalu bukan hanya akan menonton 1-2 akun atau konten. Mereka akan dalam satu tema saja, bisa jadi orang yang serius menonton yang baik itu dia akan menonton sampai 10 channel dengan tema yang sama. Jadi masih sangat terbuka peluang itu. Tinggal kita bagaimana bersedia untuk bekerja keras dan juga bekerja cerdas. Jadi bukan hanya bekerja keras, tetapi juga mesti work smart ya. Jadi memang bekerja dengan cara yang cerdas. Nah, kemudian yang terakhir catatan saya dari catatan yang saya oret-oret ini, teman-teman, santai saja. Nah, ini jadi ada kata santai. Apa yang saya maksud dengan santai? Begini, teman-teman. Di YouTube saya, di channel saya ini, saya tidak pernah menutupi jumlah subscriber saya. Ya, saya menikmati bagaimana proses dari 1 subscriber naik menjadi 2 subscriber, dari 2 subscriber naik ke 3 atau ke 4. Nah, saya senang sekali melihat itu ya. 5. Saya tidak berpikir tentang jutaan viewer, jutaan subscriber, atau itu biarlah ya, proseslah yang akan menentukan ya. Konten itu akan menentukan sendiri subscribernya, menentukan sendiri penontonnya. Yang saya harus lakukan adalah berusaha untuk menikmati, membuat kontennya, memikirkan konten, menonton konten-konten para senior sekalian, para guru-guru, para suhu kita, dan kemudian saya mencoba untuk merekamnya, mengeditnya, menguploadnya, dan kemudian melihat hasilnya, bagaimana respon dari viewer terhadap konten yang saya sharingkan. Dan itu nikmat sekali, teman-teman. Oh, ternyata viewernya ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Itu ada satu kebahagiaan tersendiri. Jadi teman-teman, kalau teman-teman di tingkatan itu tidak pernah menikmatinya, ini sesuatu yang membahayakan bagi kesehatan jiwa teman-teman ya, psikis teman-teman ya, aspek kejiwaan itu. Nah, nanti badan teman-teman jadi sakit kalau memikirkan hal tersebut. Jadi setiap subscriber yang naik, Anda bersyukur.
Lantas begitu bilang, "Itu tapi, subscriber saya juga kadang-kadang turun." Nah, itu kan soal turun naik itu sesuatu yang biasa. Kalau teman-teman bicara tentang pasang surut air, ya pasang ada surut, pasang atau surut, tapi ada uptrend-nya teman-teman ya. Yang penting kita tahu bahwa subscriber kita itu mengalami yang namanya uptrend ya. Artinya kenaikan yang walaupun turun dia tetap naik ya. Terjadi keseimbangan dalam konteks, penambahan satu demi satu. Anda dan saya, teman-teman, membutuhkan peningkatannya walaupun satu subscriber tuh luar biasa teman-temannya. Tapi kalau teman-teman mendapatkan subscriber yang loyal, walaupun satu dua penambahannya, itu akan menjadi besar nantinya teman-teman ya. Ini yang saya nikmati. Nah, sebagai seorang pemula, teman-teman, kita mesti sadar bahwa kita diberi waktu 1 tahun. Nah, kita itu dikatakan pemula, itu rentangnya 1 tahun. Jadi kalau baru 1-2 hari, baru 1 minggu, baru 1 bulan kemudian putus asa, wah teman-teman lupa pada kenyataan diri kita ini sebagai seorang pemula ya. Tenang saja teman-teman, terus berjalan seiring seperti kita tumbuh dari bayi, itu kan tidak pernah dikejar pembesarannya. Ya, dia alami, tumbuh, makan, tidur, jalan, dan seterusnya. Seperti itulah kita akan mengasuh konten kita, mengasuh channel kita yang masih bayi ini sebagai pemula. Percayalah, dia akan menjadi pribadi dewasa atau akun yang dewasa pada suatu saat dan akan memberikan pengaruh yang lebih besar ya. Huge impact ya, pengaruh yang hebat di kemudian hari. Nah, teman-teman, saya cukupkan dulu di sini. Nanti kita akan bahas sama-sama. Yuk, kita akan lakukan perjalanan bersama untuk menjadi pribadi yang lebih besar, menjadi pribadi yang dewasa di dalam berkonten, dalam mengambil bagian untuk berbagi kebaikan bagi siapapun, bagi penonton yang ada di channel kita. Kita ketemu di konten-konten yang berikutnya. Salam YouTube Space.